Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihil arda ba'da mawtiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum mubin. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di awal sekali saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi dan ingin mengajak kepada seluruh salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam arti dengan ikhlas menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan dengan ikhlas pula tentunya menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam suatu kesempatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan seekor lebah. Ia makan yang bersih-bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hingga di tempat yang bersih. Dan yang terpenting jamaah sekalian, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang digenggamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seorang mukmin adalah manusia yang memiliki karakter, yang memiliki sifat, yang memiliki ciri yang sangat unggul. Sifat, karakter, dan ciri yang unggul itulah yang membuatnya bisa dibedakan dengan manusia-manusia yang lainnya. Sehingga jamaah sekalian, dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, apapun yang mereka lakukan, peran dan tugas apapun yang mereka lakukan, maka semuanya dilakukan dengan cara-cara yang santun dan bijaksana, yang membuat orang lain, yang membuat tetangganya, yang membuat masyarakatnya menjadi bahagia dan sejahtera. Kalau demikian jamaah sekalian, manusia yang seperti ini jadilah hamba Allah, yang seperti dijelaskan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang artinya, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat,
yang paling banyak memberikan faedah kepada manusia yang lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, kehidupan ini agar menjadi indah, kehidupan ini agar menjadi menyenangkan, dan kehidupan ini akan menjadi sejahtera, tentunya membutuhkan manusia-manusia yang seperti di atas. Menjadi apapun, sekali lagi ia akan menjadi yang terbaik. Apapun peran dan fungsinya, selalu membuat orang lain menjadi bahagia. Bukan justru sebaliknya jamaah sekalian, kehadirannya di alam ini justru membuat orang lain, membuat masyarakatnya menjadi sengsara dan menderita. Alhamdulillah. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, sejenak marilah kita introspeksi diri. Bandingkanlah apa yang dilakukan oleh binatang ciptaan Allah yang namanya lebah dengan apa yang seharusnya kita lakukan kalau kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini mengaku sebagai seorang mukmin. Berikut ini adalah sifat, adalah karakter binatang ciptaan Allah yang namanya lebah. Sifat lebah yang pertama, lebah hidup di tempat yang bersih dan selalu menyerap yang bersih-bersih. Lebah hanya tinggal di tempat-tempat pilihan jamaah sekalian. Lain halnya dengan binatang Allah yang lain yang namanya lalat, yang juga berpesona. Binatang yang satu ini mudah kita temui di tempat sampah, di tempat yang kotor, dan tempat yang berbau busuk. Tetapi lain halnya dengan lebah. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga, lebah hanya akan mendatangi buah-buahan yang pada suatu saat nanti ia akan menghasilkan sebuah zat yang dapat meningkatkan kesehatan manusia, yang dapat meningkatkan imunitas kita semua, yang itu berupa nektar atau madu. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, begitulah kita sebagai seorang mukmin harus bisa mentauladani sifat yang pertama dari lebah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Baqarah 158, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-ayat sadaqallahul azim. Artinya, hai manusia, makanlah yang halal lagi baik apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mendekati syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, oleh karenanya jika manusia yang seperti ini mendapatkan amanah dari siapapun datangnya amanah itu, maka dia akan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan korupsi, nepotisme, pencurian, penyalahgunaan wewenang, apalagi berdusta. Yakinlah jamaah sekalian bahwa harta, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar tidak akan membuat kita menjadi bahagia di dunia ini. Justru sebaliknya jamaah sekalian, harta, kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar membuat hidup kita menjadi sengsara dan menderita. Banyak saudara-saudara kita jamaah sekalian di akhir jiwanya justru menjadi buruan negara. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, sifat atau karakter lebah yang kedua, lebah mengeluarkan sesuatu yang bersih-bersih. Siapa yang tidak kenal dengan madu lebah jamaah sekalian? Sekali lagi, madu lebah bermanfaat luar biasa untuk meningkatkan imunitas kita semua. Tetapi yang paling urgen jamaah sekalian, dari organ tubuh manakah keluarnya madu itu?
Itulah salah satu keistimewaan lebah. Dia produktif dengan kebaikan. Dia produktif dengan kebajikan. Bahkan jamaah sekalian, dari organ tubuh binatang lain yang hanya mengeluarkan sesuatu yang diinginkan, yaitu dominan mengeluarkan kotoran, justru pada lebah sedikit sekali mengeluarkan kotoran dan dominan mengeluarkan madu atau nektar. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, sifat atau karakter lebah yang ketiga, lebah tidak pernah merusak. Seperti yang saya jelaskan di dalam hadis di atas tadi, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang dihinggapinya jamaah sekalian. Begitulah kita sebagai seorang mukmin. Dia tidak pernah melakukan perusakan dalam hal apapun, baik perusakan material maupun perusakan non material. Bahkan kehadiran lebah di alam ini jamaah sekalian membuat alam kita ini menjadi stabil. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan alam kita tetap dalam kondisi stabil dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita kelak juga di dalam kondisi stabil. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, sifat lebah yang terakhir, lebah tidak pernah melukai kecuali apabila dia diganggu. Lebah tidak pernah memulai menyerang binatang lain jamaah sekalian. Dia akan menyerang binatang lain manakala merasa terganggu atau terancam oleh binatang lain atau lingkungannya. Dan untuk mempertahankan kehormatan umat lebah jamaah sekalian, mereka rela mati dengan cara melepas sengatannya pada tubuh pihak yang diserang. Kita bisa mentauladi sifat atau tauladan yang keempat ini. Musuh tidak perlu cari, tetapi jika ada, kita tidak akan pernah lari. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, itulah beberapa sifat karakter dan ciri lebah binatang ciptaan Allah yang ukurannya sangat kecil. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi dan pekerjaan kita, mudah-mudahan minimal bisa bermanfaat buat rumah tangga kita masing-masing. Alhamdulillah, apabila profesi dan pekerjaan kita bisa bermanfaat buat keluarga, buat tetangga, buat masyarakat, buat bangsa dan negara, terutama bisa bermanfaat buat agama Islam tercinta. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun pada saat ini, kalaupun pada detik ini ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara handai corak kita, ada di antara kedua orang tua kita yang sedang dicabut nikmat kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang sakit terbalik di rumah sakit, sedang sakit terbalik di rumah, apapun jenis penyakitnya, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya dan segera disembuhkan kembali, bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra putri kita dijadikan putra putri yang salih dan salihah, sehingga bisa membanggakan kita sebagai orang tua. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga tercinta kita di akhir nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah, surga Jannatul Na'im. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fil ula wal akhirah wal huwa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ajallu akbar.